Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita yang tersebar di tengah-tengah masyarakat. Yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Habib Zain bin Ali bin Ahmad bin Umar Al-Jufri Semarang. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Habib Zain bin Ali bin Ahmad bin Umar Al-Jufri adalah seorang ulama karismatik yang dikenal luas di Semarang dan sekitarnya. Beliau dikenal sebagai pribadi yang pendiam, tidak banyak bicara, gemar beramal solih, dan memiliki akhlak yang sangat mulia. Habib Zain sangat menghormati para ulama, penuh kasih kepada para pemuda, dan lemah lembut terhadap anak-anak. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa salah satu ciri khas akhlak beliau yang sangat menonjol adalah kerendahan hati. Ketika menghadiri suatu majelis, beliau selalu memilih duduk di bagian belakang dan tidak ingin merepotkan orang lain dengan melangkahi tempat duduk mereka. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa banyak masyarakat yang merasa mendapatkan pertolongan dari beliau. Salah satu kisah yang sering dikenang adalah saat terjadi banjir di Semarang. Seorang warga yang terdampak bencana tersebut mendapatkan bantuan berupa beras dan pakaian dari Habib Zain. Beberapa waktu kemudian, orang tersebut datang mengucapkan terima kasih secara langsung dan menceritakan bahwa ia sempat bertemu dengan Habib Zain saat itu, mengenakan pakaian sarung, baju, dan peci putih yang khas. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Habib Zain Al-Jufri lahir pada tahun 1911 di kawasan Petek, Semarang Utara. Beliau merupakan salah satu dari 4 anak Habib Ali bin Ahmad bin Umar Al-Jufri. Kakek beliau, Habib Umar Al-Jufri, berasal dari kota Tarim, Hadramaut, Yaman, sebuah kota kecil antara Seyun dan Shibam. Habib Umar datang ke Semarang bersama anaknya, Ahmad, dan menetap di sana sambil berdagang dan berdakwah. Beliau kemudian menikahkan putranya dengan putri Patih Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Dari pernikahan inilah lahir generasi keluarga Al-Jufri di Jawa Tengah. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Habib Ahmad bin Umar Al-Jufri, ayah dari Habib Ali, dikenal sebagai pedagang sukses dan membangun rumah besar yang megah di Jalan Petek, Semarang. Rumah yang kemudian menjadi tempat tinggal keluarga besar Al-Jufri. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa sejak kecil, Habib Zain sudah mendapatkan pendidikan agama di madrasah di Semarang, lalu melanjutkan pendidikan ke Madrasah Syamail Al-Huda di Pekalongan dan Surabaya. Di usia remaja, beliau sempat menimba ilmu langsung di kota asal leluhurnya, Tarim, Hadramaut. Di sana, salah satu gurunya adalah Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, yang kemudian dikenal sebagai pendiri perguruan Al-Khairat di Palu. Meski hanya 3 bulan di Hadramaut, kesempatan tersebut sangat berharga karena turut membentuk wawasan keilmuan dan spiritualitasnya. Habib Zain akhirnya kembali ke Indonesia bersama Habib Idrus. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa setelah kembali ke tanah air, beliau melanjutkan menimba ilmu kepada para ulama besar di berbagai kota, khususnya di Jakarta. Beliau mengaji kepada Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, Kuitang, serta secara rutin kepada Habib Abdurrahman Assegaf. Di Pekalongan, beliau juga menuntut ilmu kepada Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Alatas. Setelah menyelesaikan pendidikan dan pengembaraan ilmunya, beliau kembali menetap di Semarang. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa rumah beliau di Jalan Petek,
Semarang, menjadi tempat persinggahan para habaib dan ulama yang datang ke kota itu. Setiap bulan Syaban, tokoh-tokoh besar seperti 1. Habib Abu Bakar Assegaf, Gresik. 2. Habib Salim bin Jindan, Jakarta. 3. Habib Ali bin Hussein Alatas, Bungur. 4. Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid, Tanggul, sering menginap di rumah beliau. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa pada tahun 1950-an, Habib Zain aktif mengajar dan membacakan kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali kepada jamaah dalam bahasa Arab. Namun karena jumlah jamaah semakin bertambah dan beragam, beliau kemudian mengganti materi kajiannya dengan kitab-kitab karya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, seperti An-Nasai'at Diniyah dan Tanbihul Ghafilin. Pengajian tersebut terus berlangsung hingga akhir hayatnya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Habib Zain Al-Jufri wafat pada bulan Desember tahun 1992 dan dimakamkan di Kompleks Pemakaman Bergota, Semarang. Menjelang wafatnya, sebuah kisah haru datang dari seorang janda di Gresik. Ia berkata bahwa orang yang biasa menjatahkan bantuan kepadanya sudah tidak datang lagi. Ternyata yang dimaksud adalah Habib Zain yang memang rutin hadir pada hal Habib Abu Bakar Assegaf di Gresik dan dikenal sering memberikan bantuan kepada fakir miskin. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa, meski telah wafat, Habib Zain Al-Jufri tetap dikenang oleh masyarakat Semarang dan berbagai kota lain. Banyak generasi muda yang hanya mengenal namanya, namun belum mengetahui kedalaman akhlaknya. Menurut para penerusnya bahwa keagungan Habib Zain tidak hanya terletak pada ilmu agamanya, melainkan lebih dalam pada akhlaknya yang luhur, kepeduliannya kepada sesama, dan kearifan hidupnya yang menjadi teladan sepanjang masa. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta? Silahkan tulis di kolom komentar. Note: kami bertanya kepada Anda yang mendengar dan melihat video ini. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen.